Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Azuddin Dafa. Nomor induk mahasiswa 0886212283 dari jurusan Teknologi Pangan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktikum Satuan Operasi Industri Pangan yang meliputi 4 praktikum. Praktikum pertama yaitu penentuan kesetimbangan massa. Komoditas yang digunakan adalah timun, dan fokus utama dalam praktikum ini adalah analisis kehilangan massa pada pengupasan dan pemotongan. Yang selanjutnya adalah pembersihan dan sortasi. Komoditas yang dipakai adalah kentang. Fokus dari praktikum ini yaitu efisiensi pengupasan manual dan grading mutu. Praktikum yang ketiga yaitu pengecilan ukuran pada proses pembuatan getuk. Komoditas yang dipakai adalah singkong. Fokus utama pada praktikum ini adalah perbandingan perlakuan pembuatan getuk menggunakan alat, garpu, dan ulekan. Ini praktikum yang dilakukan untuk membandingkan apakah tekstur yang dihasilkan dari getuk tersebut berbeda atau tidak. Praktikum yang keempat yaitu operasi perebusan. Komoditas yang digunakan adalah kentang. Fokus utama dalam praktikum ini adalah membandingkan pengaruh waktu, yaitu perlakuan A yang menggunakan waktu perebusan 5 menit dibandingkan dengan perlakuan B yang dilakukan dengan perebusan selama 15 menit. Pada praktikum pertama yaitu kesetimbangan massa, tujuan praktikum yang dilakukan adalah untuk memahami prinsip kesetimbangan massa. Yang kedua yaitu menghitung rendemen dan kehilangan bahan setelah perlakuan terhadap bahan. Prosedur utama yang dilakukan yaitu penimbangan bahan utuh, kemudian pencucian, dilanjutkan dengan pengupasan dan pemotongan. Pada setiap prosedur selalu dilakukan proses penimbangan. Data pembahasan dari praktikum tersebut yaitu pada awal penimbangan berat yang diperoleh adalah seberat 250 gram. Setelah dicuci, timun tetap bobotnya yaitu 250 gram. Setelah dikupas, timun mendapatkan jumlah sebanyak 194 gram timun utuh, dan kulit yang terbuang adalah sebanyak 55 gram. Setelah dipotong bentuk dadu, massa timun yang diperoleh seberat 190 gram, yang jika dihitung maka jumlah yang berkurang adalah sebanyak 4 gram. Rendemen akhir setelah dilakukan perhitungan diperoleh sebanyak 76%. Analisis dari data pembahasan tersebut adalah yang pertama, pencucian tidak ada kehilangan massa. Yang kedua yaitu pengupasan, tahap paling kritis, kehilangan massa sebesar 22% dari 250 gram yaitu sebesar 55 gram berupa kulit. Ini menunjukkan tebalnya pengupasan manual. Yang ketiga, pemotongan, yaitu kehilangan seberat 4 gram akibat sisa potongan atau evaporasi. Kesimpulan dari praktikum yang pertama ini yaitu tidak terjadi kehilangan massa pada tahap pencucian. Pengupasan adalah penyumbang waste terbesar yaitu sebanyak 22%. Selanjutnya, rendemen akhir sebesar 76% menunjukkan proses cukup efisien untuk skala manual, namun bisa ditingkatkan dengan teknik pengupasan yang lebih tipis. Yang terakhir, pentingnya mengukur massa di setiap tahap untuk mengetahui letak efisiensi produk. Yang kedua yaitu praktik pengupasan dan sortasi. Tujuan dari praktikum ini yaitu melakukan tahapan pembersihan, pengupasan, sortasi, dan grading. Yang kedua yaitu menghitung neraca massa pada komoditas umbi-umbian yaitu kentang. Proses yang dilakukan yaitu penimbangan, pencucian, pengupasan manual, dan sortasi atau grading. Jadi di setiap prosedur dilakukan penimbangan. Data yang diperoleh dari praktikum ini yaitu bahan awal diperoleh seberat 531 gram. Setelah dikupas, kentang menjadi sisa 463 gram atau 87,19%.
limbah kulit yang terbuang adalah 67 gram atau 12,81%. Sortasi tidak dilakukan karena tidak memungkinkan, sehingga berat tetap yaitu 463 gram. Pembahasan pada praktikum ini yaitu efisiensi pengupasan. Kehilangan sebesar 12,8% atau 67 gram murni berasal dari kulit dan sedikit daging kentang yang terikut. Angka ini wajar untuk pengupasan manual. Yang selanjutnya, sortasi dan grading. Tidak ada perubahan massa pada tahap ini karena hanya berupa pengelompokan mutu. Tidak ada pembuangan bahan akhir karena bahan seragam. Rendemen yang diperoleh dari praktikum ini adalah sebesar 87,19%. Kesimpulan dari praktikum ini yaitu pada proses tahap pencucian dan sortasi grading tidak menyebabkan kehilangan massa jika dilakukan dengan hati-hati. Yang selanjutnya, kehilangan terjadi pada proses pengupasan yaitu sebanyak 12,8%. Rendemen yang diperoleh adalah 87,19%, menunjukkan efisiensi yang sangat baik. Faktor ketebalan kulit dan ketajaman pisau sangat berpengaruh. Dan yang terakhir adalah grading penting untuk standarisasi mutu sebelum proses lanjutan. Selanjutnya adalah praktikum ketiga, yaitu pengecilan ukuran dan pencampuran. Tujuan dari praktikum ini adalah menganalisis pengaruh alat pelumat garpu dengan ulekan terhadap efisiensi massa, tekstur dan homogenitas produk, dan kualitas organoleptik. Variabel percobaan yang dilakukan adalah getuk A yaitu pelumatan menggunakan garpu dan getuk B pelumatan menggunakan ulekan tumbuk. Perbandingan hasil garpu versus ulekan. Pada getuk A, tekstur yang diperoleh lebih kasar, berputir, warna yang diperoleh coklat tua atau kurang rata dalam proses percampuran. Homogenitas kurang, yaitu rasa manis tidak merata, ada yang terasa sangat manis dan ada yang terasa kurang manis. Rendemen yang diperoleh yaitu sebesar 90,67%. Untuk getuk B yang menggunakan ulekan, tekstur halus dan lembut, warna coklat muda cerah merata, homogenitas baik, rasa merata, dan rendemen yang diperoleh sebesar 90,93%. Pembahasan dari praktikum ini yaitu perbedaan massa awal tidak mempengaruhi rendemen secara signifikan. Keduanya lebih dari 90%. Faktor pembeda utamanya adalah gaya mekanis. Ulekan memberikan gaya tekanan dan geser shear yang lebih besar dibanding garpu, sehingga sel-sel pati singkong lebih hancur dan menyatu dengan gula. Ini menghasilkan tekstur yang lebih lembut. Untuk getuk B, kesimpulan dari praktikum ini yaitu alat penghalus berpengaruh signifikan terhadap mutu organoleptik. Ulekan lebih unggul dibanding garpu dalam hal homogenitas rasa dan kelembutan tekstur, dan getuk B lebih direkomendasikan untuk produk karena kualitas sensori yang lebih baik. Untuk praktik yang keempat yaitu operasi perebusan. Tujuan dari praktikum ini yaitu mengamati pengaruh waktu perebusan 5 menit yaitu perlakuan A dibandingkan dengan 15 menit perlakuan B terhadap karakteristik fisik. Yang kedua yaitu menghitung kesetimbangan massa air, evaporasi versus absorpsi. Hipotesis, waktu yang lebih lama akan meningkatkan pelunakan tekstur dan penguapan air, namun juga meningkatkan penyerapan air oleh bahan. Perbandingan data 5 menit versus 15 menit. Massa bahan untuk penimbangan awal 319 gram, perlakuan A menjadi 317 gram setelah dicuci, sedangkan perlakuan B dari 300 gram naik menjadi 301 gram. Setelah dilakukan proses perebusan, untuk perlakuan A diperoleh seberat 101 gram kehilangan air, dan untuk perlakuan B kehilangan air diperoleh sebesar 330 gram. Tekstur dari kentang perlakuan A lebih keras dan untuk perlakuan B lebih empuk. Untuk penyerapan tidak terlalu signifikan di perlakuan A, dan untuk perlakuan B terjadi yaitu absorpsi lebih dari loss bahan.
Analisis data, pada 15 menit kehilangan air sangat tinggi 331 gram karena evaporasi. Namun massa kentang justru naik 1 gram. Ini membuktikan bahwa gelatinasi pati telah terjadi, memungkinkan air meresap masuk ke dalam jaringan kentang, menggantikan massa yang hilang akibat pelarutan. Kesimpulan dari praktikum ini yaitu waktu perebusan berbanding lurus dengan keempukan tekstur dan penguapan air. Perebusan 5 menit belum cukup untuk melunakkan jaringan, tekstur masih keras. Perebusan 15 menit menyebabkan evaporasi air tinggi namun memicu absorpsi air oleh bahan. Massa bahan naik. Dan yang terakhir, parameter warna dan aroma tidak berubah signifikan pada rentang waktu ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.